Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam memberikan tafsir terhadap hakikat syirik, Syekh Abdul Qadir dalam Futuhul Ghaib berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama aliran syariat. Syirik dalam pandangan Syekh Abdul Qadir bukan semata-mata perbuatan menyembah berhala, melainkan ketundukan seseorang dalam mengikuti hawa nafsunya hingga menyandarkan hatinya pada sesuatu selain Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jika kau tenggelamkan dirimu pada sesuatu selain Allah, maka kau telah menyekutukannya, demikian tegasnya. Berikut akan dibacakan risalah ke-16 sampai 20. Risalah ke-16 ia bertutur, tak ada yang menjauhkanmu dari ridha dan rahmatnya, kecuali ketergantunganmu kepada manusia, sarana-sarana keterampilan, akal dan perolehan. Manusia termasuk penggalang bagimu dalam mencari rizki yang sesuai dengan sunnah Rasul, semisal bekerja mencari nafkah. Selama bergantung pada manusia, selama itu pula kau mengharapkan kesudian dan uluran tangan mereka, bahkan kau meminta dengan beribah hati di depan pintu rumah mereka. Perbuatan seperti ini termasuk syirik, karena kau menyekutukan ia dengan makhluknya. Setimbal dengan dosa besarmu itu, kau dihukum dengan pencabutan sumber rizkimu. Semisal kehilangan pekerjaan yang halal. Bila kau campakkan ketergantungan dan pengemisanmu kepada mereka dan berlindung kepada mata pencaharianmu, hidup dengannya, dan lupalah kamu akan ridha Allah, maka hal ini juga termasuk syirik, malah lebih berbahaya dari yang pertama, karena kemusyrikan semacam ini halus sekali sehingga sulit dilihat. Tentu, Allah akan menghukummu atas kedurhakaanmu ini, dengan makin menjauhkanmu dari ridanya. Bila telah berpaling dari kesesatan semacam itu, membuang jauh-jauh segala kemusyrikan dari kehidupan, dan mencampakkan semua ketergantungan kepada mata pencaharian dan kemampuan diri, dan yakin hanya Dialah pemberi rizki, pencipta segala kemudahan, pemberi kekuatan untuk mencari nafkah, pemberi segala kebaikan, dan bahwa rizki sepenuhnya berada di tangannya, maka rizki itu kadang dilimpahkannya kepadamu melalui orang lain, kala kau mendapat musibah dan sedang berupaya mengatasinya. Kadang, rizki itu datang kepadamu melalui upahmu dari bekerja, kadang rizki itu datang kepadamu melalui ridanya, hingga kau tak melihat sebab dan perantaranya. Nah, berpalinglah kepadanya, campakkanlah segera di hadapannya kedirian, maka diangkatnya tabir penghalang antara kau dan ridanya, dan dibukanya pintu-pintu rizki. Dengan ridanya, seperti seorang dokter merawat pasiennya, sebagai perlindungannya atasmu, agar kau tak menyimpang. Sungguh ia menyayangimu dengan limpahan ridanya. Nah, bila telah diusirnya dari hatimu kedirian dan kesenangan, maka tinggallah di sana kehendaknya semata. Lalu, bila ia ingin memberikan bagianmu kepadamu, yang tak mungkin lepas dari tanganmu, dan memang bukan hak orang lain, maka ditimbulkannya di dalam hatimu keinginan untuk meraih bagianmu, dan diserahkannya ke tanganmu kala kau membutuhkannya. Lalu, diberinya kau kemampuan mensyukuri nikmat tersebut. Kau akan selalu disadarkannya kepadamu sebagai bagianmu. Untuk itu, kau mesti menyadarinya dan bersyukur kepadanya. Semua ini meneguhkanmu dalam menjauhi manusia, dan mengosongkan hatimu dari segala selain Allah. Bila hikmah ilmumu tinggi, keyakinanmu teguh, hatimu tercerahkan, maka derajatmu makin dekat dengannya, maka kau diberinya kemampuan, melihat ke depan, sebagai tanda kerelaanmu dan sebagai penghargaan atas harkatmu. Ini hanyalah sebagian dari keridaannya, sebagai rahmat dan petunjuknya, Allah telah berfirman, dan kami jadikan ia, Alkitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka sabar, dan meyakini ayat-ayat kami. Surat As-Sajdah ayat 23-24. Dan orang-orang yang berjihad demi kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan takutlah kepada Allah, niscaya Ia mengajarimu, dan memberimu kemampuan untuk mengawasi semesta alam, dengan izin yang jelas, yang tiada kegelapan di dalamnya. Dan dengan tanda yang nyata,
yang terang benderang bagai sang surya, dan dengan tutur kata yang manis, yang lebih menarik dari segala apapun, dan dengan ilham yang benar, yang tak sedikit pun mengandung kekaburan, yang bersih dari dorongan setan dan dari rayuan iblis yang terkutuk. Allah berfirman, "Wahai Bani Adam, Akulah Allah, tak sesuatu pun layak dipuja kecuali Daku. Aku berfirman, jadilah, ia pun akan maujud. Taatilah Aku, niscaya kau akan kubuat sedemikian rupa. Sehingga jika berseru, jadilah, ia pun akan maujud. Dan ia telah membuat ihwal serupa ini kepada beberapa rasulnya, beberapa walinya, dan orang-orang yang sangat diridainya di antara hamba-hambanya." Halaman yang berhubungan. Risalah ke-17. Ia bertutur, bila bersatu dengan Allah dan mencapai kedekatan dengannya lewat pertolongannya. Maka makna hakiki bersatu dengan Allah ialah berlepas diri dari makhluk dan kedirian, dan sesuai dengan kehendaknya, tanpa gerakmu, yang ada hanya kehendaknya. Nah, inilah keadaan fana peluruhan, dan dengannya itulah manunggal dengan Tuhan. Bersatu dengan Allah tentu tak sama dengan bersatu dengan ciptaannya. Bukanlah Ia telah menyatakan, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah tak terpadani oleh semua ciptaannya. Bersatu dengannya lazim dikenal oleh mereka yang mengalami kebersatuan ini. Pengalaman mereka berlainan, dan khusus bagi mereka sendiri. Pada diri setiap rasul, nabi dan wali Allah, terdapat suatu rahasia yang tak dapat diketahui oleh orang lain. Sering terjadi, seorang murid menyimpan suatu rahasia yang tak diceritakannya kepada sang syekh, dan sebaliknya sang syekh kadang merahasiakan sesuatu yang tak diketahui si murid. Kendati mungkin suluk si murid sudah mendekati ambang pintu makam ruhani sang syekh, ia terpisah dari syekhnya, dan Allah lah yang menjadi pembimbingnya. Allah memutuskan hubungannya dengan ciptaan. Dengan demikian, sang syekh menjadi bagai seorang inang pengasuh yang berhenti menyusui sang bayi setelah 2 tahun. Tiada lagi baginya hubungan dengan ciptaan, setelah lenyapnya kedirian. Sang syekh diperlukan, selama si murid masih terbelenggu kedirian yang mesti dihancurkan. Tapi, begitu kelemahan manusiawi ini musnah, maka pada dirinya tak ada lagi noda dan kerusakan, dan ia tak lagi membutuhkan sang syekh. Jadi, bila sudah bersatu dengan Allah sebagaimana yang digambarkan di atas, kau bersih dari segala selain Allah. Tak kau lihat lagi sesuatu pun kecuali Allah, dikala suka maupun duka, ketakutan maupun berharap, kau hanya menjumpai Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kau takuti, yang layak kau mintai perlindungannya. Nah, perhatikan senantiasa kehendaknya, dambakanlah perintahnya, dan patuhlah selalu kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan biarkan hatimu tertambat pada salah satu ciptaannya. Pandanglah semua ciptaan bagai orang yang ditahan oleh raja sebuah kerajaan besar, lalu sang raja merantai leher dan kedua lengannya, menyalipkannya pada sebatang pohon pinus yang berada di tebing sungai berarus deras, bergelombang dan amat dalam. Sementara itu, sang raja duduk di atas singgasana yang tinggi, bersenjatakan lembing, panah, dan berbagai senjata bidik. Lalu mulailah sang raja mengarahkan dan membidikkan salah satu senjata bidiknya kepada si tawanan. Dapatkah kita hargai orang yang melihat ini semua, dan memalingkan penglihatannya dari sang raja, sama sekali tak takut kepada raja itu, tak berharap kepadanya, tak iba kepada tawanan itu dan tak memohonkan ampunan untuknya? Bukankah menurut pertimbangan akal sehat, orang semacam ini tergolong tolol, gila, tak berbudi, dan tak manusiawi? Nah, berlindunglah kepada Allah dari kebutaan hati, sesudah memiliki basirah mata hati. Dari keterpisahan sesudah bersatu, dari keterasingan sesudah keakraban, dari ketersesatan sesudah memperoleh petunjuk, dan dari kekufuran sesudah beriman. Dunia ini bak sungai besar berarus deras. Setiap hari airnya bertambah, dan itulah perumpamaan nafsu hewani manusia dan segala kesenangan duniawi. Sedang anak panah dan berbagai senjata bidik,
melambangkan ujian hidup manusia. Jelaslah, unsur-unsur yang menguasai kehidupan manusia yaitu berbagai cobaan hidup, musibah, penderitaan, dan semua upaya mengatasinya. Bahkan semua karunia dan nikmat yang diterimanya, dibayang-bayangi oleh berbagai musibah. Oleh karena itu, bila seorang cerdik cendekia sudi menyigi masalah ini terus-menerus, maka ia akan memperoleh pengetahuan tentang hakikat, bahwa tak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada kehidupan selain kehidupan di akhirat. Ihwal semacam ini benar-benar terbukti bagi seorang mukmin, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Beliau juga bersabda, orang saleh terkekang. Bagaimana bisa hidup enak di dunia ini, bila diingat hal ini? Sesungguhnya, kenyamanan hakiki terletak pada hubungan sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Bila kau lakukan hal ini, niscaya kau terbebas dari dunia ini, dan kepadamu dilimpahkan rahmat, kebahagiaan, kebajikan, kesejahteraan, dan keridaannya. Risalah ke-18 ia bertutur, janganlah kau mengeluh tentang sesuatu bencana yang menimpamu kepada siapapun, baik kepada kawan maupun lawan. Jangan pula menyalahkan Tuhanmu atas semua takdirnya bagimu, dan atas ujian yang ditimpakannya atasmu. Beritakanlah semua kebaikan yang dilimpahkannya atasmu. Beritakanlah semua kebaikan yang dilimpahkannya kepadamu. Dan segala puji syukur atas semua itu. Kedustaanmu menyatakan puji syukurmu atas sesuatu rahmat yang sesungguhnya belum datang kepadamu, lebih baik ketimbang cerita-ceritamu perihal kepedihan hidup. Adakah ciptaan yang sunyi dari rahmat-Nya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu takkan sanggup menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34. Betapa banyak nikmat yang telah kau terima, dan tak kau sadari. Jangan merasa senang dengan ciptaan, jangan menyenanginya, dan jangan menceritakan hal ihwalmu kepada siapapun. Cintamu harus kau tujukan hanya kepadanya, merasa senanglah dengannya dan mengeluhlah hanya kepadanya. Jangan kau lihat orang lain, karena mereka tak memberi manfaat dan mudarat. Segala sesuatu adalah ciptaannya, di tangannya lah sumber gerak atau diam mereka. Kemaujudan mereka sampai detik ini pun semata-mata karena kehendaknya. Dialah penentu derajat mereka. Barang siapa dimuliakannya, maka takkan ada yang mampu menjadikannya hina. Dan barang siapa dihinakannya, takkan ada yang mampu menjadikannya mulia. Jika Allah berkehendak menimpakan keburukan atasmu, tak seorang pun sanggup mencegahnya, selain Ia sendiri. Dan jika Ia berniat melimpahkan kebaikan, tak seorang pun sanggup menahan turunnya rahmat-Nya. Nah, bila kau mengeluh terhadapnya, padahal kau menikmati rahmat-Nya, kau tamak, dan menutup mata atas yang kau miliki, maka Allah murka kepadamu. Mencabut kembali nikmat-Nya darimu, mewujudkan segala keluhanmu, melipat gandakan kesusahanmu, dan memperhebat hukuman, kemurkaan dan kebencian-Nya kepadamu. Kau menjadi terhinakan di mata-Nya. Oleh karena itu, janganlah mengeluh sedikit pun, walau jasadmu digunting-gunting menjadi serpihan-serpihan kecil daging. Selamatkanlah dirimu. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya, sebagian besar musibah yang menimpa anak Adam, dikarenakan oleh keluhan-keluhan mereka terhadapnya. Kenapa menyalahkannya? Padahal Ia, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Sabar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan yang lemah lembut terhadap hamba-hambanya, melebihi seorang dokter yang sabar, pengasih, penyayang, ramah, yang juga kerabat si pasien. Dapatkah kau temui sesuatu kesalahan pada diri seorang ayah atau ibu yang berhati mulia? Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya ketimbang seorang ibu terhadap anaknya. Wahai yang dirundung malang, tunjukkanlah perilaku terbaik, tunjukkanlah kesabaranmu bila musibah menimpamu, meski kau tak berdaya karenanya. Bersabarlah selalu,
Meski kau kepayahan dalam menyerahkan diri kepadanya, bertakwalah selalu kepadanya, ridha dan rindulah kepadanya. Jika masih kau temui kedirianmu, bergegaslah keluar darinya. Bila kau terhilang, di manakah kau kan didapat? Di manakah kau? Belumkah kau dengar firman Allah? Diwajibkan atas kamu berperang, sesungguhnya berperang itu sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Pengetahuan ihwal hakikat segala sesuatu tercabut dari hatimu dan tertutup dari penglihatanmu oleh tabir. Oleh karena itu, jangan berlebih-lebihan dalam membenci ataupun mencintai sesuatu. Ikutilah segala ketentuan syariat dalam segala keadaan jika kau benar-benar saleh. Setelah kau jalani hal ini, maka ikutilah semua perintah tentang wilayat, dan teguhlah selalu. Ridalah atas ketentuannya dan berdamailah dengan kehendaknya. Dan luruhlah ke dalam keadaan badal, gauts dan sidik. Bertolaklah senantiasa dari jalan nasib, jangan berdiri di tengah-tengahnya. Gantilah dirimu dan hasratmu, dengan kehendaknya, dan tahanlah lidahmu dari segala keluhan. Bila hal ini telah kau jalani, maka Tuhanmu mengaruniamu kebaikan berlimpah, kehidupan yang nyaman dan bahagia, dan melindungimu, karena ketaatanmu kepadanya. Bila di dalam diri manusia bersarang berbagai dosa, noda dan kesalahan, maka tak layak baginya bersamanya, sebelum ia bersih dari dosa-dosa. Tak seorang pun dapat mencium ambang pintunya, kecuali ia suci dari noda ujub, sebagaimana tak seorang pun layak bersama raja, kecuali ia bersih dari noda dan bau busuk. Nah, semua musibah tak lain adalah sarana penebus dan pembersih diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demam sehari dapat menebus dosa sepanjang tahun. Risalah ke-19 ia bertutur, bila kau lemah iman, bila dijanjikan kepadamu sesuatu, janji itu dipenuhi, sehingga keimananmu tak sirna. Tapi, bila keyakinan dan kepastian ini jadi kuat dan mantap di dalam hatimu, maka, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamu pada hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi terpercaya di sisi kami. Surat Yusuf ayat 54. Dan menjadilah kau salah seorang yang terpilih, bahkan yang terpilih dari yang terpilih. Maka sirnalah tujuan maupun kehendak pribadimu. Lalu, kau seolah-olah sebuah bejana yang tak cairan pun bisa berada di atasnya, sehingga tiada kedirian di dalam dirimu. Kau menjadi bersih dari segala selain Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Kau menjadi ridha kepadanya, kepadamu dijanjikan keridaannya, sehingga kau dapat menikmati dan terahmati atas semua tindakannya. Maka kepadamu dijanjikan sesuatu, bila kau puas dengan janji itu, dan tanda kepuasan ada padamu, maka kau dipindahkannya ke janji lain yang lebih tinggi. Dijadikannya kau lebih terhormat, dan dianugerahkannya kepadamu rasa cukup diri terhadap janji. Dibukanya bagimu pintu-pintu hikmah, disingkapkannya bagimu misteri ilahiyah, kebenaran hakiki, makna perubahan janjinya. Dan dalam makam barumu, kau alami peningkatan kemampuan memelihara keadaan ruhaniyahmu. Lalu, kepadamu dianugerahkan derajat ruhani, yang di dalamnya dipercayakan kepadamu rahasia-rahasia, dan kau alami perluasan dada, ketercerahan hati, kefasihan lidah, derajat tinggi ilmu dan kecintaan. Maka kau menjadi kesayangan semua makhluk, baik manusia maupun jin, dan makhluk-makhluk lainnya, di dunia dan di akhirat. Bila kau menjadi pilihan Allah, maka orang tunduk kepadanya, cinta mereka berada di dalam cintanya, dan kebencian mereka berada di dalam kebenciannya. Dengan ini, kau telah diantarkannya ke tempat yang amat tinggi, dan di sana tak kau jumpai lagi kedirianmu akan segala benda. Lalu, dibuatnya kau penuh hasrat terhadap sesuatu, maka nafsumu ini dimusnahkan dan dilenyapkan, dan kau dipalingkannya jauh-jauh dari keinginan serupa itu lagi. Jadi, tak diberikannya yang kau inginkan di dunia ini, akan dilimpahkan kepadamu di akhirat kelak. Sehingga meningkatkan keakrabanmu dengannya, dan menyejukkan kedua matamu di surga yang tinggi,
di dalam taman yang abadi. Tapi, bila selama ini kau tak berhasrat terhadap sesuatu pun, tak berharap kepada siapapun, tak condong kepada apapun, karena kau sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan tipuannya menyesatkan yang mencintainya, tapi, tujuanmu adalah Sang Khalik, yang telah menciptakan, mewujudkan, menahan dan melimpahkan segala sesuatu, yang telah membentangkan bumi dan menegakkan langit, maka kepadamu dilimpahkan segala yang kau butuhkan di dunia ini. Tentu saja, ini semua diberikan kepadamu, setelah kau putus asa akibat dipalingkan dari semua hasrat duniawi, dan sesudah kau merasa mantap akan kehidupan akhirat sebagaimana yang telah kita bicarakan. Risalah ke-20 ia bertutur. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, campakkanlah segala yang menimbulkan keraguan di benakmu, tentang yang halal dan yang haram, dan ambillah segala yang tak menimbulkan keraguan pada dirimu. Bila sesuatu yang meragukan, maka ambillah jalan yang di dalamnya tiada sedikit pun keraguan dan campakkanlah yang menimbulkan keraguan. Nabi bersabda, dosa menciptakan kekacauan dalam hati. Tunggulah bila dalam keadaan begini, perintah batin. Bila kau diperintahkan untuk mengambilnya, maka lakukanlah sesukamu. Jika kau dilarang, maka jauhilah dan anggaplah itu sebagai tak pernah maujud, dan berpalinglah ke pintu Allah. Dan mintalah pertolongan dari Tuhanmu. Andai kata kau merasa kehabisan kesabaran, kepasrahan dan kefanaan, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak butuh diingat, Dia tak lupa kepadamu dan selainmu. Ia yang Maha Kuasa lagi Maha Agung memberikan rizki kepada para kafir, munafik dan mereka yang tak mematuhinya. Mungkinkah Dia lupa kepadamu, duhai yang beriman, yang mengimani keesaannya, yang senantiasa patuh kepadanya dan yang teguh dalam menunaikan perintah-perintahnya siang dan malam. Sabda Nabi suci yang lain, campakkanlah segala yang menimbulkan keraguan di benakmu, dan ambillah yang tak menimbulkan keraguan, memerintahkanmu untuk melecehkan yang ada di tangan manusia, untuk tak mengharapkan sesuatu pun dari manusia, atau untuk tak takut kepada mereka, dan untuk menerima karunia Allah. Dan inilah yang takkan membuatmu ragu. Karena itu, hanya ada satu, yang kepadanya kita meminta, satu pemberi dan satu tujuan, yaitu Tuhanmu, yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, yang di tangannya kening para raja dan hati manusia, yang adalah raja tubuh, berada, yaitu bahwa hati mengendalikan tubuh dan uang manusia adalah miliknya, sedang manusia adalah agen dan kepercayaannya. Bila mereka menggerakkan tangan mereka kepadamu, hal itu atas izin, perintah dan gerak Allah. Begitu pula, bila karunia ditahan darimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya yang kau abdi selain Allah, tak memberimu sesuatu pun. Karena itu, mintalah karunia kepada Allah dan abdilah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat, aku menerima doa dari yang berdoa bila ia berdoa kepadaku. Serulah aku, maka aku akan menyahutmu. Sesungguhnya Allah adalah pemberi karunia, Tuhan kekuatan. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada yang dikehendakinya tanpa batas.